semua sedunia kalau haram tidak mendukung Anies untuk Presiden Indonesia 2024, Dajjal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali di channel Suara Kampung. Sahabat Suara Kampung, tampaknya suasana politik menjelang tahun 2024 semakin menghangat, menjurus ke arah panas. Baru-baru saja kita saksikan bagaimana Abah Aos, seorang ulama Thariqat, itu menyampaikan ataupun menisbatkan Anies Baswedan sebagai salah satu capres di tahun 2024 nanti sebagai Imam Mahdi, dan beliau mengharamkan orang untuk tidak memilih Anies Baswedan. Dan bagi mereka yang tidak memilih Anies Baswedan sebagai Imam Mahdi dianggap sebagai Dajjal. Itu ada lawannya, Imam Mahdi. Lawan Dajjal itu Imam Mahdi. Itulah maka Abah sudah deklarasi 2024 memenangkan Anies Baswedan calon presiden 2024. Kenapa? Imam Mahdi. Iya. Ini a'lamu minallah malatan. Semua sedunia kalau haram tidak mendukung Anies untuk presiden Indonesia 2024, Dajjal. Imam Nabawi, Aqsa, imam-imam seluruh. Kalau tidak memenangkan Anies Baswedan untuk presiden 2024, Dajjal. Karena Imam Mahdi, siapa Imam Mahdi? Profesor Dr. Anies Rashid Baswedan, itu Imam Al-Mahdi, Al-Imam Al-Mahdi. Profesor Dr. Kiai Haji Anies Rashid Baswedan, Al-Imam Al-Mahdi. Alhamdulillah. Boro-boro batur anjeunna mau terangan, cadu mau terangan, la ta'lamun. Inni a'lamu minallah ma la ta'lamun. Tidak ada yang tahu. Ini bahasa Arab di Quran, surat Yusuf ayat 96, sok totok HP. Totok, gatok. Surat Yusuf ayat 96. Yang menyampaikan itu Nabi Yakub. Seperti alhamdulillah yang menyampaikannya siapa? Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Ini untuk apa? Hanya untuk apa? Karena ini yang dikisah itu apa? Anies Baswedan tidak akan tahu dirinya. Terserah, kalau tidak mau jangan jadi Anies. Kalau Anies Baswedan tidak mau diangkat jadi presiden 2024, jangan jadi Anies. Jadi melawan ini a'lamu minallah ma la ta'lam. Ayat. Semoga Allah berkahi semuanya, segalanya selamanya. Al-Fatihah. Melihat cara berpolitik tokoh agama ataupun alim ulama seperti ini, tentu saja patut kita merasa prihatin. Dan kita juga pasti merasa khawatir akan terjadinya perpecahan atau terbelahnya umat Islam di negara tercinta kita ini. Seharusnya sebagai tokoh ulama, tokoh agama, harusnya mereka menjadi penengah, menjadi penyejuk bagi persatuan warga, persatuan umat, persatuan bangsa dan negara ini menghadapi tahun politik 2024 nanti, agar kita dapat melaksanakan pesta demokrasi dengan lancar. Yang namanya pesta tentunya saja kita sebagai warga masyarakat harus menjalaninya dengan perasaan yang gembira, perasaan yang senang, sukacita yang luar biasa. Kita harusnya jauh dari perasaan takut, perasaan khawatir, perasaan was-was, ya, seperti itu. Kalau ada muncul perasaan khawatir, timbul banyak fitnah, timbul banyak caci maki dan lain sebagainya, tentu saja itu bukan sebuah pesta yang bagus, apalagi pesta demokrasi. Atas nama ataupun dengan alasan untuk memenangkan calon yang didukung, tidak harus dilakukan dengan cara-cara memainkan politik agama secara berlebihan. Artinya apa? Bahwa identitas politik itu memang tidak bisa dihindari.
Artinya bahwa semua orang yang berkecimpung di politik harusnya identitas politiknya, identitas dirinya harus dibawa serta. Misalnya saja kalau partai-partai politik yang bernuansakan agama, entah itu PKB misalnya, Partai Amanat Nasional, PKS, Partai Umat, tentunya nilai-nilai keislaman itu yang akan ditonjolkan untuk meraih simpati marga masyarakat konstituennya. Nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai keikhlasan, nilai-nilai untuk membangun bangsa secara islami, yaitu yang harus diperjuangkan. Bukan dengan cara kemudian memanfaatkan agama untuk menyerang salah satu pihak yang menjadi kompetitor seperti itu. Dan ini harapan kita semuanya adalah bahwa hal-hal seperti ini, perpecahan umat dengan cara-cara seperti yang dimainkan ini tidak terjadi lagi. Bagaimana mungkin Anies Baswedan, Pak Anies itu dinisbatkan sebagai seorang Imam Mahdi, dan bagi yang tidak memilih itu dinisbatkan sebagai dajjal. Padahal kita tahu bersama bahwa semua calon presiden kita ini adalah muslim, umat Islam, dan mayoritas pemilih adalah umat Islam. Bagaimana mungkin kita akan terbelah? Ada yang merupakan bagian dari Imam Mahdi dan ada yang merupakan bagian dajjal, yang merupakan musuh antara dajjal dan Imam Mahdi. Dan Pak Jokowi ketika merayakan atau menghadiri peringatan ulang tahun PKB baru kemarin, itu saja sudah menyampaikan nasihat untuk warga masyarakat, dan juga mungkin ini patut didengar oleh para ulama, termasuk Abah Aos. Bagaimana nasihat Pak Presiden kepada kita untuk menghadapi pesta demokrasi? Mari kita dengarkan bersama-sama. Apalagi seperti sekarang ini, suhu politik sudah mulai menghangat. Belum panas tapi mulai menghangat. Menghadapi pemilu 2024. Kita harus mempersiapkan dan menjaga pemilu tahun depan agar hasilnya baik dan prosesnya juga baik. Agar hasilnya baik pemilunya dan agar prosesnya baik pemilunya. Sudah sering kita dengar, pemilu itu pesta demokrasi. Pemilu itu pesta demokrasi. Yang namanya pesta, harusnya rakyat itu bersenang. Iya enggak? Rakyat itu bergembira. Iya enggak? Tidak boleh ada ketakutan. Ketakutan. Tidak boleh ada pertengkaran-pertengkaran. Apakah Bapak Ibu setuju? Mestinya seperti itu. Rakyat harus bersenang, rakyat harus bergembira. Namanya pesta demokrasi. Oleh sebab itu, jangan ada lagi ujaran kebencian. Enggak. Jangan ada lagi berita bohong. Banyak itu yang di pemilu-pemilu sebelumnya. Kok nggih kaya ngeten. Sami-sami sederek, sami-sami sedulur. Nggih mboten? Apalagi atas nama agama. Ini tidak boleh terjadi. Apakah Bapak Ibu setuju? Dalam demokrasi, yang namanya beda pilihan itu wajar. Wajar, beda pilihan itu. Oleh sebab itu jangan bertengkar, jangan saling menjelekkan, jangan berkepanjangan. Nggih mboten? Setelah berkompetisi bersatu kembali. Lah wong yang di atas-atas saja ketua-ketua partai itu sering makan-makan bareng. Capres-capres itu ngopi bareng. Lah kok yang di bawah saling bertengkar dan berkepanjangan, kangge nopo? Kita ini satu saudara, sebangsa dan setanah air Indonesia. Ampun kesupen, nggih mboten? Dan setelah berkompetisi, setelah pemilu itu bersatu kembali sebagai sebuah bangsa yang besar. Kok isih pemilune rampung, isih udrek-udrek kang medsos kula kadang-kadang nggih geleng-geleng niki kok nggih kaya ngeten.
tidak ada alasan di tahun politik, di tahun 2024 nanti, kita saling berpecah belah, saling bermusuhan satu dengan lainnya karena perbedaan politik. Kata kuncinya menurut Pak Jokowi tadi, sami-sami sederek, sami-sami sedulur, bahkan juga sami-sami seiman. Kenapa kita harus saling bermusuhan? Kita berdoa saja mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi bangsa ini dan memberikan kita pemimpin yang terbaik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, subscribe,